Selamat pagi adik-adik semua dan juga orang tua di rumah. Iya, yang menemani adik-adik untuk mengikuti Bina Bina Iman Iman Anak. Oke, adik-adik, sekarang Kak Ros dan juga Kak Step bersama kakak-kakak yang lain dengan adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan. Ya, kita bernyanyi lalu mendengarkan firman Tuhan. Dan penjelasan hari ini dari Kak Tina dan juga Berkegiatan, beraktivitas. Kak. Iya, pasti happy nih adik-adik, sudah segar nih, sudah mandi, sudah siap nih untuk mengikuti Bina Iman, ya Kak? Oke, adik-adik, minggu kemarin kita mendengarkan bahwa kita datang dan percaya. Berarti kita datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, dan kita percaya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Wow, semua percaya kepada Tuhan Banyak, Yesus. Kak. Betul, kita percaya. Karena itu kita ikut kepada Tuhan Yesus selalu. Ya. Kenapa kita percaya? Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, dan kita mau mendengarkan hari ini, Kak. Ya, Yesus mau menyatakan bahwa siapakah Dia, Yesus adalah roti hidup. Iya, roti hidup. Kita sebagai umat Katolik, yang namanya menerima roti hidup, yaitu di dalam Ekaristi. Ekaristi. Ya. Waduh, ini puncaknya loh adik-adik. Kita berpesta ya. Oke, adik-adik yang belum menerima Ekaristi, tidak apa-apa. Nanti ada waktunya ya. Kita sebagai anak Katolik seperti apa sih? Yuk adik-adik, kita mau menyanyi dulu. Ayo berdiri, kita semangat menyanyikan Aku Anak Katolik. Yuk. Aku anak Katolik, rajin membina iman, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama Tuhan, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ayo kita menyanyi lagi yuk. Aku anak Katolik, rajin membina iman, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy, jadi happy. Jadi happy, makin happy, makin happy, paling happy, paling happy. Oke, adik-adik, happy banget untuk menyanyikan lagu ini ya Kak ya. Ya, betul. Karena Semangat sekali. kita sebagai anak Katolik rajin, Baca kitab suci, rajin, berdoa, rajin. menerima Ekaristi itu sendiri. Iya, oke, kita mau meneladani Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan dan juga yang lain-lainnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Anak pintar, duduk lagi. Oke, lipat tangan, tutup matanya. Kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau mengikuti Bina Iman Anak. Tolong kami agar dapat mengikuti dengan baik, bernyanyi memuliakan namamu, mendengarkan firman-Mu, dan kami juga mau beraktivitas. Dan kami juga ingin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dengan pengantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,
dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, anak Tuhan yang baik, ayo kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Duduk yang manis, siap mendengarkan sabda Tuhan. Baiklah adik-adik, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo, jumpa lagi dengan Katina. Apa kabar semua? Ada siapa tuh? Ya, seperti janji Katina minggu lalu, hari ini kita akan melanjutkan kisah Tuhan Yesus roti hidup dari surga dan kisah si kapas, kucing putih bermata biru yang sering menemani Katina. Halo teman-teman semua. Dia selalu mau ikut-ikutan dalam segala hal, termasuk kalau Katina membuat video untuk Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung. Minggu lalu sudah dikisahkan bagaimana si kapas ditemukan di pinggir jalan, lalu diselamatkan, dikasih makan, dipelihara dengan kasih sayang, sampai tumbuh menjadi besar. Dia menjadi bagian keluarga Katina yang tidak terpisahkan. Kalian ingat cerita si kapas yang sangat suka makan? Suatu hari si kapas jatuh sakit. Dia lesu dan lemas dan tidak mau makan. Makanan baru bisa masuk ke dalam mulutnya kalau dicekok, dipaksa. Itu pun hanya sedikit. Kapas. Dibersihin kumis. Si kapas dibawa ke dokter. Kata dokter, kondisi si kapas cukup gawat. Jadi dia harus diopname. Dia harus dirawat inap di klinik milik dokter. Karena dia tidak bisa makan, dia harus diinfus, yaitu dimasukkan cairan
supaya dia tetap hidup. Nah, si kapas dan semua makhluk hidup bisa sakit. Begitu juga manusia. Tanpa cairan dan makanan, manusia bisa lemas, bisa sakit, bahkan bisa sampai mati. Kalian masih ingat kisah Tuhan Yesus minggu lalu? Ya, minggu lalu Tuhan Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup. Kalau kita datang dan percaya kepadanya, kita tidak akan lapar dan haus lagi. Di bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus kembali mengatakan bahwa Ia adalah roti hidup yang berasal dari surga. Kali ini Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Roti ini adalah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia." Begitu kata Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai umat Katolik, kita memiliki sakramen yang namanya sakramen Ekaristi. Pada saat Ekaristi di dalam misa, imam akan mengangkat roti bundar tipis berwarna putih yang disebut hosti. Pada saat hosti dikonsekrasikan, kita akan mendengar bel berbunyi. Dan pada saat itu, hosti menjelma menjadi tubuh Tuhan Yesus seutuhnya, yang ketika kita santap dalam komuni kudus, kita bersatu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang terjadi kalau kita bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus? Kita akan hidup dengan selamat dalam damai dan sukacita. Oh iya, kalian pasti pengen tahu kan? Si kapas jadinya gimana ceritanya? Gini, setelah diopname di klinik selama 5 hari, kapas sembuh dan cukup kuat untuk makan dan boleh pulang. Si kapas senang sekali boleh pulang. Katina sekeluarga juga senang karena si kapas sudah sehat dan betul sekali mulai minta-minta makan terus seperti biasa. Nah, sekian dulu dari Katina hari ini ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Ellen menjumpai kalian semua pagi hari ini. Kita siapkan yuk bahan-bahan aktivitasnya. 1 buah karton, kira-kira diameternya 17 cm. Adik-adik bentuk sendiri ya lingkarannya, lalu digunting. Kemudian gambar yang sudah di-print, kakak sudah siapkan di link ya. Lalu spidol warna merah, lem, dan pensil warna. Kita akan mewarnai dahulu gambar Tuhan Yesus ini. Nah, sudah selesai diwarna. Adik-adik sudah selesai juga kan? Kemudian ambil spidol warna merah, lalu kita beri warna di sini sedikit saja, seperti tetesan darah ya adik-adik ya. Kemudian kita tempelkan gambar ini di karton yang bulat ini.
Nah, ditempelkan seperti ini di tengah-tengah ya adik-adik ya. Lalu, adik-adik ambil warna kuning, pensil warna kuning, dan boleh mewarna di bagian sini. Sudah selesai diwarna, hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, di bagian akhir kita ambil spidol ya warna hitam, lalu tuliskan ayat hafalan hari ini, yaitu Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Apa ya adik-adik ya isi ayat ini? Nah, adik-adik dibuka kembali Alkitabnya, lalu hafalkan ya ayat ini. Selamat mengerjakan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah selesai mendengarkan sabda Tuhan dan juga Melakukan aktivitas. ditunggu ya karyanya adik-adik ya. Ya. Adik-adik sekarang kita di penutup ya. Silakan persembahan. Ya. Iya, terima kasih ya. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan tadi. Wah, kita bersuka cita ya Kak ya. Ya, karena Yesus adalah roti hidup. Kalau kita makan roti hidup, yaitu berupa hosti, Ya. berarti Yesus ada di dalam diri kita Kak. Ya, betul. Ya, Ya. kita selalu bersuka cita ya adik-adik ya. Apapun yang terjadi, Yesus sudah ada dalam diri kita. Mari kita bersuka cita selalu. Kita mau tutup kegiatan dengan berdoa dan kita menyanyikan lagu penutup. Marilah bernyanyi bersama. Oke, siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Dalam nama Bapa, Dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh bersuka cita. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah roti yang hidup. Dia yang turun kepada kami, Dia yang memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan yang telah kami terima ini. Kiranya dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami selalu dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, sekarang ayo adik-adik kita berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu penutup. Marilah bernyanyi bersama. Ayo berdiri. Marilah bernyanyi bersama. La 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 la. Dalam pesta utama. La 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 la. Berpesta, bernyanyi, Yesus di tengah.
Adik-adik tetap bernyanyi memuji Tuhan di rumah ya. Oke, kita sudahi dulu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. See you. Ini apa? Tadi tuh. Tadi ada apa? Apa sih?